Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa, ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh itu. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak, saudara-saudara sekalian. Saya kira semua orang paham narasi Pak Prabowo itu jelas dan lugas. Kandungannya juga tidak ada yang multitafsir. Tetapi kenapa beredar, bahkan ditonton ratusan, bahkan mungkin jutaan orang di YouTube, seolah Pak Prabowo ini ngancam Rocky Gerung. Jadi narasi bersihkan dirimu sebelum kau yang dibersihkan, itu seolah-olah untuk Pak Rocky Gerung. Padahal kalau kita cerdas, atau nggak usah cerdas lah, tidak tumpul otaknya, kita paham narasi Pak Prabowo itu dua arah. Yang pertama, beliau bilang ada yang mengatakan beliau itu tolol bajingan. Tidak apa-apa, itu sudah satu kesatuan Pak, sudah utuh itu. Itu yang berkaitan dengan Pak Rocky Gerung. Ada yang mengatakan saya, tapi tidak apa-apa, selesai. Kenapa Pak Prabowo nggak menyebut nama? Karena sudah tahu, ya biasa ya. Dan saya kira tidak menyebut itu adalah sesuatu yang sisi lain lah ya. Tapi kita tidak perlu bahas masalah itu. Lalu Prabowo di bagian kedua, frase berikutnya itu bicara tentang aparat, tentang pejabat, tentang instansi bawahannya. Baru di situ ada instruksi yang jelas, bersihkan dirimu. Kalau tidak atau sebelum kamu yang dibersihkan. Kita tahu Pak Prabowo ini militer Pak. Kalau yang ingin dikesankan kepada orang-orang justru Pak Prabowo keras kepada yang mengkritik, keras kepada Rocky Gerung. Ini kok justru saya penuh tanda tanya kalau yang membuat konten-konten seperti yang bisa Anda lihat thumbnail-thumbnailnya itu. Yang isinya cuma muter videonya Prabowo, tapi narasi dari judulnya seolah-olah Prabowo mengancam Rocky Gerung. Ini seolah-olah Prabowo ini diktator, anti kritik. Dan itu bahaya sekali. Dan akan sangat mudah ditangkap orang karena basicnya militer. Padahal namanya Rocky Gerung Pak. Rocky Gerung itu sudah teruji tidak pernah terlibat dengan pemerintahan. Memang udah biasa dia ngeritik oposisi luar. Dan tidak pernah jadi pemerintahan. Justru kita berterima kasih ada orang yang masih berani gitu. Dulu kan Habib Rizik, sekarang Habib Rizik kan kayaknya sudah terlalu banyak apalah masalahnya gitu. Sehingga ini Rocky Gerung ini yang bertahan. Bagaimana terus tajam mengkritik dan teruji Pak. Nggak kritik lalu tiba-tiba jadi komisaris BUMN. Kritik. Tiba-tiba masuk ke dalam. Enggak. Rocky Gerung teruji. Rocky Gerung itu aset Pak. Aset orang yang berani sampaikan kritik dan cerdas kritiknya. Ya. Tidak bicara masalah agama kan, tapi bicara masalah komunikasi politik, bicara masalah kebijakan politik. Ya. Menghajar pejabat-pejabat yang sudah tahu salah, masih ingin mencitrakan diri baik dalam perdebatan-perdebatan itu. Dihantam, kita puas menyaksikan itu Pak. Karena maunya kita itu mau begitu, tapi kita nggak mampu.
Biar Rocky Gerung yang begitu. Saya kira Pak Prabowo tahu posisi Rocky Gerung itu. Tidak mungkin Rocky Gerung itu diapa-apain. Kenapa? Karena ini aset. Makanya Prabowo santai saja, ya tidak apa-apa gitu. Dan terbukti sampai sekarang nggak ada apa-apa. Nggak ditangkap, nggak dipanggil juga. Saya cuman heran, ini orang-orang yang memframing ini seolah-olah Prabowo itu ngancam Rocky Gerung, itu tujuannya apa? Mau mencitrakan Prabowo itu diktator, anti kritik, yang mengkritik mau dibersihkan gitu. Padahal jelas narasinya itu. Kepada aparat, bersihkan, jangan main-main. Sebelum kamu dibersihkan. Bahkan dipertegas lagi kepada yang bawahan-bawahannya itu harus bersumpah setia kepada rakyat. Kalau ada yang menghalang-halangi untuk kepentingan rakyat, maka disikat ya, atau dibersihkan. Itu jenderal, Pak. Satu-satunya yang kita harapkan dari Pak Prabowo adalah ketegasan, karena bangsa kita ini butuh ketegasan dari pemimpinnya. Bukan pemimpin yang mudah dinego, bukan pemimpin yang masih sungkan kepada bawahannya. Pak Prabowo nggak gitu. Secara leadership dia itu jenderal. Secara posisi di partai dia orang nomor 1 di partai, nggak ada lagi yang di atasnya. Jadi benar-benar presiden, the real presiden ya. Nggak ada presiden di balik presiden gitu kan. Maka kita berharap banyak. Ini cemar kalau tiba-tiba Prabowo dicitrakan diktator, yang kritik mau dibungkam. Wah, masa begitu, Pak? Enggak lah ya, mari kita sayangi presiden kita ini. Mari kita hindarkan framing-framing yang tidak baik. Mungkin tujuannya mereka itu mau membela. Mungkin kadang-kadang kan aduun jahilun itu kan lebih berbahaya. Sodikun jahilun itu adurruh ya. Lebih membahaya daripada aduin zakiyin ya. Orang yang membela tapi dengan kebodohan, mungkin dipikirnya Pak Prabowo itu berwibawa. Tidak boleh ada orang kritik sikat. Bukan wibawa begitu, Pak. Diktator. Sudah nggak masanya begitu. Nggak ada itu, nggak keren itu zaman dulu itu. Nggak suka sama orang, bungkam, tangkap. Nggak ada begitu. Pak Prabowo nggak gitu, Pak. Udah gemoy, Pak. Udah nggak apa-apa, udah tua juga Pak Prabowo itu. Bukan darahnya masih panas kayak anak muda. Enggak. Udah 70 lebih. Jadi udah benar-benar mau mengabdi. Perkara orang bilang ini itu, biarlah, nggak apa-apa. Itu kan jelas, Pak. Tidak butuh takwil, tidak apa-apa. Bilang saya bodoh, marah iya, tapi tidak apa-apa. Fokus kepada memimpin bangsa ini. Narasinya tegas kepada bawahannya. Bersihkan dirimu sebelum kamu saya bersihkan, atau sebelum dibersihkan ya. Sama dengan sholatlah kamu sebelum disolati. Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Hasibu qoblaan tu hasabu. Ya, solu qoblaan tu solu. Ya. Jadi itu bagus narasi itu. Marilah. Kan keren, Pak. Seorang jenderal ya, terlatih dengan ketegasan tapi tidak anti kritik. Ya kalau karena jenderal terus menggunakan gaya militer, sedikit orang mengkritik sikat, wah nggak keren kalau begitu. Saya kira Prabowo nggak begitu ya. Kita doakan bangsa ini baik-baik saja. Prabowo sukses dengan tugas-tugasnya. Hambatan terberatnya itu adalah bukan dari kita sebetulnya. Mungkin dari orang-orang di sekelilingnya, atau mungkin dari keadaan-keadaan yang terkait dengan banyak hal di sebelum-sebelumnya. Mungkin itu ya. Mungkin ya. Tetapi ketika seorang presiden benar-benar dia independen, tidak bergantung kepada apapun, artinya tidak disandra oleh kepentingan apapun, berwibawa, tegas ya, sikat ya, asal jangan omon-omon lah ya. Ya baru 100 hari kita nantikan saja. Tetapi jangan sampai tiba-tiba tercemar itu dengan narasi Prabowo mau nyikat Rocky Gerung, Prabowo mau membersihkan Rocky Gerung. Bersihkan Rocky Gerung sebelum kau dibersihkan. Apa-apaan itu, enggak ya. Itu mungkin YouTuber aja ya, yang mungkin tidak mencerna apa isi ceramahnya ya, yang penting laris lah ya. Allahumma dina ada sabil.